Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyiatul Husna, NPM 230101138, semester 2 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan membuat tugas video mengenai Asbabun Nuzul untuk tugas UAS Ulumul Quran yang diampu oleh Ibu Yuyun Yunita. Baik, Asbabul Nuzul yaitu sebab turunnya suatu ayat. Jadi Asbabun Nuzul itu adalah sebab turunnya suatu ayat. Nah, yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, Asbabun Nuzul ini memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah yang diturunkan dari ayat itu. Selain itu juga ada yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah turunnya suatu ayat. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufasir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Al-Quran bukanlah merupakan suatu buku dalam pengertian umum karena ia tidak pernah diformulasikan, tetapi diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sejauh situasi-situasi menuntutnya. Begitu pentingnya asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran ditegaskan oleh Imam Al-Wahidi, yang artinya seorang tidak akan mengetahui tafsir atau maksud dari suatu ayat tanpa berpegang pada peristiwa dan konteks turunnya ayat. Jalaluddin Asyuyuti, Lubab An-Nukul fi Asbabin Nuzul, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971, halaman 3. Pandangan Al-Wahidi memberikan pengertian bahwa asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya ayat adalah salah satu komponen paling penting yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin memahami maksud Al-Quran, dan peringatan bahwa belajar Al-Quran tidak cukup hanya membaca terjemahan atau belajar sendiri dari teks-teks terjemahan, karena tidak semua terjemahan atau kitab tafsir memuat asbabun nuzul secara keseluruhan sehingga potensi untuk salah paham akan besar. Imam Al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah memberikan peringatan keras kepada orang yang hanya belajar dan memahami Al-Quran hanya dari teksnya. Lebih lanjut, beliau berkata bahwa seseorang tidak boleh memahami Al-Quran hanya terpaku pada teksnya saja, tanpa melihat atau memperhatikan konteks turunnya ayat, karena asbabun nuzul adalah komponen dasar dalam memahami Al-Quran. Abi Ishaq Al-Syatibi Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah Bar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Pendapat Al-Wahidi ini diperkuat oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yang berpendapat bahwa salah satu yang penting dalam memahami ayat Al-Quran adalah mengetahui asbabun nuzul dari ayat itu sendiri, karena hal tersebut adalah cara untuk memperkuat dalam mengetahui makna Al-Quran. Beliau mengatakan yang artinya keterangan konteks turunnya ayat merupakan cara untuk memperkuat dalam memahami makna Al-Quran. Kedua argumentasi ulama tersebut mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena Al-Quran bukan kitab biasa yang semua orang dapat memahaminya, tetapi setiap orang dapat mempelajari kepada ahlinya. Salah satu pelajaran dari Imam Ibnu Taimiyah bercerita bahwa pada zaman dahulu terdapat satu jamaah
yang berselisih pandang tentang makna ayat dan bertanya pada ulama. Lalu disebutkan satu peristiwa yang berkaitan dengan ayat tersebut sehingga semua memahaminya. Lantas, bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul dari suatu ayat dan kepada siapa kita bisa merujuknya? Para ulama bersepakat ada dua metode untuk mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama yaitu melalui jalur riwayat transmisi. Kedua, melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Metode pertama menunjukkan bahwa setiap orang dapat mengetahui peristiwa konteks turunnya Al-Quran, tetapi dengan periwayatan yang panjang dan hanya bisa didapatkan dari orang yang sikoh, dobit, dan adil. Sedangkan metode kedua hanya orang tertentu yang bisa mengetahui karena berkaitan dengan masa sahabat, sehingga dapat dipastikan hanya sahabat yang mengetahui peristiwa wahyu seperti turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 120 yang menjelaskan tentang jima. Sahabat Jabir meriwayatkan bahwa orang Yahudi mempunyai anggapan bahwa laki-laki yang mendatangi bersetubuh dengan istrinya dari belakang akan mendapatkan anak cacat mata juling sehingga turun ayat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, yang dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Sekian video materi asbabun nuzul ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.